Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wassohbihi wa man wala ma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah, bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan juga khurafat dari para Ba'al Yaman beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku yang ada di Nusantara, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudara-saudaraku, kemarin ada yang bertanya perihal katanya haplogroup itu berpengaruh ataupun tidak ya terkait nasab gitu ya. Jadi ada yang bertanya katanya haplogroup G itu berpengaruh tidak sih terkait nasab. Terus ada yang bertanya lagi, emangnya haplogroup J itu emang orang Arab atau bukan gitu ya. Nah, sebenarnya di sini saudara ada salah satu penjelasan ya dari Profesor Menahem Ali ya saudara ya, yang sudah menjelaskan secara detail, bahkan kitabnya ada, rujukannya ada, referensinya ada, literasinya ada. Sebenarnya siapa sih suku Hadramaut, suku Yaman ya, yang ada bahkan sampai saat ini keturunannya itu berkembang biak di Nusantara ya, ibaratnya hanya sekedar menumpang ya. Ini ada cuplikan video dari Profesor Menahem Ali, kita tonton dan kita simak bersama-sama, nanti kita tanggapi ya saudara ya. Ini dia cuplikan videonya. Sebutkan apa? Suku Hadramaut, Bani Hadramaut. Jadi Hadramaut itu bukan keturunan dari Ibrahim ya. Bukan keturunan Ismail. Masuk Yaman ini tadi. Iya, Al-Yamaniyun. Yaman itu pertama nama orang, tapi akhirnya dipakai Nama lain atau nama sebutan keturunan Al-Qahtaniyun disebut Al-Yamaniyun. Di antara mereka itu ada yang disebut suku Kindah, suku Toy, dan suku Hadramaut. Jadi Hadramaut itu nama orang sebetulnya, tapi kemudian menjadi nama lokasi. Ya. Iya. Tempatnya di mana lokasinya? Ya di situ tadi petanya. Di kawasan mana itu? Semenanjung Arabia bagian selatan. Di kawasan mana? Coba ini kawasan mana ini? Yaman. Oh, ini Yaman nih. Iya. Jadi kalau begitu, orang-orang Hadramaut, Ada petanya itu. orang Arab Yaman ini, ada nggak kaitannya dengan Bani Ismail? Tidak ada. Tidak ada kaitan. Makanya kalau dari sisi DNA, iya beda ya akhirnya. Secara DNA fisiknya, ya. itu kan haplogrupnya haplogrup G, ya kan? Padahal Nabi bukan Muhammad haplogrup J. Iya. Kalau Nabi Ismail haplogrupnya J. Iya, sama dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad haplogrupnya J. Berarti terjawab ini ya. Kenapa mereka yang dari Yaman ini kok haplognya G? Karena ya? disebut sebagai Arab Aribah. Bukan berarti keturunan Nabi Ismail. Bukan keturunan Nabi Ismail. Muhammad. Bukan. Tapi Nah, itu ya saudara ya. Terjawab ya, bukan keturunan Nabi Ismail. Orang-orang Yaman itu termasuk Ba'alu ini, kata beliau tadi ya, kata Profesor Menahem Ali ini, katanya Arabnya itu Arab Aribah katanya. Bukan keturunan Bani Ismail ya. Jadi bukan keturunan Bani Ismail. Ya sama, bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga, saudara. Makanya kenapa haplogrupnya itu G, bukan haplogrupnya itu J. Seperti kemarin kan ada salah satu Habib ya yang tes DNA di Padasuka TV dan hasilnya juga sudah keluar, haplogrupnya juga G. Itu jadi bukan haplogrup J. Dari sini juga sudah bisa kita simpulkan, saudara. Nah, dilanjut lagi ya. Ini ada videonya para selanjutnya dari Profesor Menahem Ali. Sebenarnya kitab apa sih yang dipakai oleh beliau ini? Ya, kita lihat ini cuplikan videonya, ini dia. Ini kitabnya internal orang Islam sendiri, ya kan? Bahkan dari penulisnya dari orang mana ini? Orang Yaman atau bukan? orang Yaman. Yamani. Mana ini? Orang Yaman atau bukan? Orang Yaman. Yamani.
Oh, bahkan kitabnya itu yang menulis justru malah orang Yaman, saudara, yang dipegang sama Profesor Menahem Ali itu. Ya, nah dari sini kita sudah bisa menyimpulkan Yaman saja tidak mengakui kalau Ba'alwi itu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok kalian yang sebagai muhibinnya ngotot banget pengen supaya ya Habib yang kalian puja-puja, yang kalian sanjung-sanjung itu diklaim oleh kalian sendiri adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sudah jelas orang Yaman menulis kitab perihal Ba'alwi kalau Ba'alwi itu bukan keturunan dari Bani Ismail, bukan keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berhaplogrup G, bukan berhaplogrup J, saudara. Jadi seperti itu. Itu tadi kitabnya ada, referensinya ada, literasinya ada, sumbernya pun ada. Dipegang oleh siapa? Profesor Menahem Ali, saudara. Itu kitabnya ada. Apakah orang-orang Ba'alwi bisa membantah perihal kitab tersebut? Coba. Bisa tidak membantahnya? Kan kebanyakan orang-orang Ba'alwi itu tidak bisa membantah perihal kitab, itu tidak bisa membantah, saudara. Mereka itu modal ngeyel. Mereka itu dikit-dikit mengatakan modalnya apa? Surah wal istifadoh. Sedangkan surah wal istifadoh itu harus ada ketersambungan. Kalau tidak ada ketersambungan berarti bukan surah wal istifadoh lagi, saudara. Jadi seperti itu. Seperti Anda berguru kepada seorang kiai, kepada seorang ulama, sudah jelas dan sudah pasti harus bersanad, sanadnya harus bersambung sampai ke baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga halnya nasab. Nasab juga harus ada ketersambungan. Itu loh. Jadi bukan hanya kitab nasab abad ke-9 yang dijadikan rujukan dan dijadikan patokan, saudara. Melainkan kitab nasab usia tertua juga harus bisa dijadikan referensi. Harus dijadikan literasi. Harus dijadikan data, harus dijadikan bukti yang valid, gitu loh. Jadi seperti itu. Kalau kalian hanya mengandalkan kitab abad ke-9 sampai sekarang, loh, penulis kitab nasab pertama itu bukan Ali As-Sakron, saudara. Banyak. Bahkan kitab nasab di saat Ubaidillah itu hidup, ada yang menulisnya. Dan itu tidak disambungkan kepada Imam Ahmad, saudara. Banyak yang menulisnya. Emang Imam Ahmad tidak memiliki anak namanya Ubaidillah. Kalian tetap saja memaksa. Kalian tetap saja mengotot. Bahkan kalian mengatakan tes DNA haram. Ya jelas haram bagi kalian. Karena apa? Kalian sudah mengetahui hasilnya. Banyak orang-orang Ba'alwi yang sudah melakukan tes DNA. Dan hasilnya apa? Emang tidak ada ketersambungan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara. Kemarin juga ada yang mengatakan, terus bagaimana dengan Tubagus yang sudah melakukan tes DNA, hasil haplogrupnya itu R? Ya tinggal kalian cek saja di media sosial. Karena kemarin saya sudah mengecek di media sosial itu, haplogrup R itu haplogrupnya orang Eropa, bukan haplogrupnya orang Arab. Berbeda halnya dengan keturunan Wali Songo yang sudah melakukan tes DNA, beliau katanya jalurnya perempuan dan memiliki haplogrup itu O, itu masih mendekati, saudara, karena masuknya ke Asia. Haplogrup O itu haplogrupnya orang-orang Campa, saudara. Ya sekarang kita berpikir apakah ada Wali Songo yang dari Campa? Ya kan itu sudah jelas, saudara, ada. Dan itu juga sudah jelas, datanya ada, buktinya ada, valid. Kemarin ketua Naat sudah kemana? Ke Yunan. Ada manuskrip di sana perihal Wali Songo. Terus kemana lagi? Ke Pakistan. Ada di situ perihal nasab Wali Songo. Dan sudah diisbat oleh siapa? Oleh Nakib Pakistan, saudara. Jadi seperti itu.
Terus mau alasan apa lagi? Hah? Wali Songo itu bukan Ba'alwi. Nasabnya udah sohi. Ya. Nakib Pakistan sudah mengakui. Bahkan datanya di Yunan juga ada. Dikelilingi itu kemarin oleh siapa? Oleh ketua Naat, saudara. Berarti di sini kita sudah menyimpulkan, toh kalau Wali Songo itu bukan berasal dari Hadramaut, Yaman. Jadi seperti itu. Wajar dong kalau seandainya para Habib, para Ba'alwi melakukan tes DNA, haplogrupnya bukan bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan bersambung kepada orang Arab, tapi bersambung kepada Yahudi Askenazi. Ya wajar, karena itu sudah tercatat di dalam kitab. Bahkan orang Yaman sendiri yang mencatatnya, saudara, yang menulisnya, saudara. Itu kitabnya ada dipegang sama siapa? Profesor Menahem Ali. Silakan orang-orang Ba'alwi bantah itu kitabnya. Tunjukkan referensinya, tunjukkan literasinya. Kalau emang kalian mengaku sebagai cucu dari Nabi Ismail alaihi salam, silakan Anda buktikan nanti di debat nasab di UIN Wali Songo. Ya, silakan kalian hadir. Kalian kan katanya mau mengirimkan 20 perwakilan dari Robitul Alawi. Silakan kirim. Ya, lakukan debat di tempat netral, ya, di mana di UIN Wali Songo, ya. Silakan diskusi dan debat secara netral di UIN Wali Songo. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat untuk kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.